Sudah Ustaz, sudah di course. Iya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah ikhwafillah sa'idah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu kali ini di pagi yang berbahagia dan semangat ini. Kita akan mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i bersama Ustadz Atin, dan insya Allah memberikan kita istiqomah untuk mempelajari ilmu syar'i ini. Sebelum dimulai akan ada qiraah Al-Quran dari Akhi Faiz Amiruddin. Insya Allah sudah siap Akhi Faiz? Insya Allah sudah siap. Baik, kepada Akhuna Faiz, falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan atas pembacaan surat Al-Waqiahnya dari Akhi Faiz. Semoga Allah membalas kebaikan antum dalam pembacaan Quran surat Al-Waqiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustadz Muhammad Hatim, Falyatafadhal masykuran untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah sekalian, di subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kajian tadabbur Al-Qur'an di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di pembahasan surat Al-Waqiah. Ini hostnya Ana belum bisa share ini. Share presentasi. Halo admin. Andri ada? Ada Ustaz. Belum bisa ini presentasi. Kita masuk di ayat yang ke berikutnya ya, yaitu masih belum bisa nih. Ayat 15 ya, insyaallah. Berkenaan tentang balasan ya bagi ketiga golongan di akhirat nanti ya, yaitu dimulai dengan balasan as-sabiqun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya ya wasabiqun as-sabiqun. As-sabiqun itu adalah as-sabiqun. Ya, mereka yang lebih dulu ya terdepan di dalam beriman, beramal soleh, maka Allah pun akan menempatkannya di derajat yang paling depan ya, paling awal di surga paling tinggi. Ya. Lalu Allah katakan fi jannatin naim, mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sulatum minal awwalin, sekelompok dari orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang belakangan. Ya, maksudnya dari umat Nabi Muhammad SAW, itu yang menjadi asabikunnya ternyata sedikit ya, tidak banyak. Ya, tetapi nanti yang banyaknya adalah ashabul yamin. Ya. Jadi ashabul yamin ini adalah keumuman para ahli surga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara kenikmatan di surga ya, khususnya di sini bagi ashabikun. Walaupun sebetulnya
Ashabul yamin juga tetap akan merasakan nikmat surga yang sama ya, cuman ashabikun ini berarti lebih tinggi lagi, nikmat yang didapatkannya lebih besar lagi. Ya. Nah, di sini Allah menggambarkan ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ya. Jadi dipan itu surur itu jama dari sarir ya. Jadi dia adalah semacam kursi yang panjang, yang luas ya, yang biasanya ada 4 kakinya begitu, yang bisa diduduki atau bersandar, juga bisa berbaring ya di atasnya. Ya, dan itu bawahnya ya tahtanya itu adalah emas ya, dan juga dicampuri dengan permata ya, mutiara. Sururin mauduna. Mauduna itu adalah dibuat ya, atau dibuat dari emas dan juga permata. Lalu kemudian di atasnya diberikan tempat duduk ya yang empuk. Ya. Jadi kita bisa membayangkan orang-orang yang mereka lelah ya di dalam beriman, dalam beramal soleh ketika di dunia, lalu di surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat duduk ya untuk mereka beristirahat ya, menikmati. Mereka berada di atas dipan-dipan yang tentu tidak kita bisa membayangkan bagaimana ya. Hanya di sini berikan gambaran saja. Hakikat sebenarnya tentu tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Karena memang pada intinya nikmat surga itu ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, ada tuh ya kata Allah ya dalam hadis qudsi, ada tuli ibadi mala ainun ra'at ya. Aku telah siapkan untuk hambaku yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at ya, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basyarin, dan juga belum pernah terbersit di dalam pikiran ya manusia. Ya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berduduk bersandar ya di atas kursi-kursi itu, dipan-dipan itu, ya mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ya, ini menunjukkan mereka menikmati ya kebersamaan di surga itu, ya menunjukkan saling menyayangi ya, begitu, saling mencintai, berhadap-hadapan ya, baik itu dengan pasangannya atau juga dengan keluarganya, dengan teman-temannya ya. Ini menunjukkan adanya keakraban ya di antara mereka ya, saling memandang satu sama lain, tidak saling membelakangi ya, begitu. Makanya tidak ada lagi kebencian, kedengkian di dalam surga itu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut ya sikap-sikap yang buruk di dalam surga itu. Ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ya, kami telah mencabut ya dengki. Jadi tidak ada lagi dengki di dalam surga itu. Ya, yang ada adalah saling mencintai. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan setelahnya, yatufu alaihim wildanu mukhalladun, berkeliling ya kepada mereka wildan, anak-anak muda ya, anak-anak muda belia sekitar belasan tahun ya umurnya. Mereka berkeliling ya kepada para penghuni surga itu ya, mukhalladun ya, jadi disifati dengan mukhalladun, yang mereka itu kekal. Ya, mukhalladun.
Kekal dalam arti mereka terus-menerus berkeliling. Ya, terus-menerus berkeliling kepada penghuni surga untuk melayani mereka. Ya, ini menunjukkan ketika mereka duduk-duduk seperti itu, tentu kan mereka menginginkan minum, begitu ya, menginginkan makan, ya, dan juga menginginkan adanya pasangan, ya, ditemani dengan pasangan. Nah, mereka tidak perlu kemudian repot-repot harus mengambil sendiri air minum, ya, atau kemudian memanggil-manggil dulu misalnya lama, tapi ini langsung ya didatangi. Ya, mukhalladun, mereka terus-menerus berkeliling, bisa juga maknanya mukhalladun, mereka tetap dalam kondisi muda belia, tidak pernah berubah. Kondisi mereka tetap seperti itu, ya, tidak menjadi tua kemudian, karena memang itulah keabadian di surga itu. Ya, tetap dalam keadaan muda seperti itu. Begitu juga para penghuni surga ya secara keseluruhan usia mereka sekitar 33 tahun. Ya, tetap muda seperti itu, tidak akan mengalami ketuaan. Ya. Tidak pernah berubah, ya, la yataghayyarun. Nah, kemudian mereka membawa apa, biakwabi wa abariko wa ka'simimain. Ini membawa minuman. Ya, anak-anak muda itu ya berkeliling membawa akwab. Ya, akwab jama dari kub, ya, yaitu gelas, ya, gelas yang ada pegangannya, ya, ada pegangannya. Wa abarik nih, abarik itu jama dari ibrik. Ya, ibrik itu teko ya, yang ada pegangannya dan ada moncongnya. Kalau kub itu tidak ada pegangan dan moncongnya ya, kub itu gelas. Sedangkan ibrik, teko ada pegangan dan moncongnya. Lalu wakaksin, seloki ya, ini adalah gelas untuk homer ya, untuk minuman homer. Seperti gelas ya, hanya panjang dan bagian tempat minumnya sempit ya, bagian atasnya. Ini biasanya khusus digunakan untuk gelas homer. Itu namanya kaksin. Ya, mim ma'in ya, main itu adalah maksudnya adalah homer ya, minuman homer yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Disebut ma'in itu kan maknanya adalah terus mengalir. Ya, menunjukkan dia tidak perlu diambil dengan cara yang susah payah, ya, tetapi dia terus mengalir yang mudah ya untuk kemudian disuguhkan dan diminum. Ya, dan inilah di antara minuman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam surga itu, yaitu minuman khamr, tapi tentu kemudian Allah jelaskan minuman khamrnya ini berbeda dengan khamr di dunia. Ya, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya. Mereka tidak pening, la yusaddauna. Yusaddauna dari kata sudah ya, mereka tidak pusing ya dengan minum khamr itu. Ya, anha ya, anha di sini maksudnya adalah pusing yang diakibatkan oleh khamr itu. Ya, jadi mereka tidak pusing diakibatkan oleh khamr. Ini menunjukkan perbedaan dengan khamr di dunia. Ya, wala yunzifun, dan juga tidak membuat mereka mabuk. Ya, mereka tidak mabuk. Ya, jadi ini adalah keistimewaan. Ya, jadi walaupun namanya sama ya, tetapi hakikatnya berbeda ya, sama-sama khamr ya, tetapi hakikatnya sama sekali berbeda. Ya, makanya seperti disebutkan oleh
Ibnu Abbas ya bahwa khamar di surga itu sudah dihilangkan dari sifat-sifat khamar di dunia ya, yaitu yang menyebabkan pusing, menyebabkan mabuk, ya, yang menyebabkan apa namanya kencing ya terus menerus ya dengan khamar itu ya, dan juga yang menyebabkan mereka apa bentar. Muntah ya. Jadi ada 4 sifat ya, 4 sifat dari khamar di dunia itu, yaitu menyebabkan mabuk, pusing, muntah, dan kencing. Nah, kemudian Allah SWT hilangkan ya sifat-sifat ini. Ini seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya. Ya, nah kemudian itu minuman ya, Allah menyediakan minuman ya, lalu setelah itu menyediakan makanan ya, wa faqihatin dan buah-buahan ya, mimma yatakhayyarun dari apa yang mereka pilih ya. Jadi segala macam buah-buahan ada ya, hanya meskipun namanya sama ya, tetapi memiliki rasa yang berbeda, rasa dan bentuk yang berbeda ya, dan kita tentu tidak bisa membayangkannya ya. Makanya kan ketika orang-orang para penghuni surga dimasukkan ke dalam surga itu, mereka berkata wa itu bihi mutasyabihan ya, mereka diberikan dengan yang mirip dari segi namanya saja ya, tetapi bentuk dan rasanya itu berbeda ya. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa buah-buah di surga itu dalam satu buah itu memiliki banyak rasa. Jadi ketika misalnya kita memakan ya satu kali gigitan, itu ada satu rasa, ada rasa, kemudian kita gigit lagi berikutnya ada rasa lain lagi ya, bervariasi ya, berbeda begitu ya. Bahkan dalam satu buah itu disebutkan ada sekitar 70-an ya, 70 rasa ya. Ya ketika orang makan buah-buah itu. Kemudian walahmi thairin ya, dari dan daging burung. Dari apa yang mereka senangi ya, yashtahun. Nah, ini menunjukkan daging yang paling enak, paling lezat ya, adalah daging burung di surga itu. Maka di sini disebut walahmi thairin. Ya, dan daging burung ya yang mereka inginkan. Ya, disebutkan juga dagingnya itu sebesar unta burungnya itu. Ya. Bahkan ketika burung itu dimakan ya, setelah selesai dia akan kembali ya menjadi, kemudian terbang jadi burung seperti semula ya, setelah selesai menjadi tulang belulang itu kembali hidup ya seperti biasa seperti semula. Kemudian itu makanan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahurun in. Dan bidadari ya, bidadari yang bermata jeli. Jadi Allah menyediakan pasangan bidadari ya, bidadari itu memang adalah khusus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga ya, yang belum disentuh oleh manusia dan jin lah, yang belum tersentuh oleh manusia dan jin. Dan Allah ciptakan dari wewangian ya, dari parfum para bidadari itu.
Ka'amsali lu'lu'il maknun, ya laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Jazaan sebagai balasan. Nah, hurun wa hurun ini marfu ya, doma, karena ada irobnya itu wafiha ya, misalnya ada kata yang diperkirakan di sini wafiha hurun in, dan di dalamnya ada hurun in. Ya, atau juga ada yang mengatakan dia atop ya, atop ke yatufu, jadi yatufu alaihim wildanun wa hurun in, atau atop ke wildanun. Ya, jadi kalau diatopkan ke wildanun berarti maknanya bidadari ini juga berkeliling. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bidadari ini adalah khusus ya bagi pasangannya masing-masing. Tidak kemudian melihat ya kepada selain pasangannya. Ya, qasiratu tarfi ya, yang pandangannya itu tunduk, artinya mereka setia hanya kepada suaminya saja, hanya kepada pasangannya saja. Gitu ya. Tidak mungkin di dalam surga ada perselingkuhan gitu ya, penyimpangan ya, tidak ada ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semua yang ada di dalam surga, itu tidak ada lagi kemudian pelanggaran hawa nafsu dan sebagainya yang bisa menjurus kepada kemaksiatan, itu tidak ada. Ya. Nah, itu dari segi pasangan. Bahkan dalam hadis ya disebutkan tentang bidadari itu ya, yang diciptakan dari beberapa minyak wangi ya, parfum. Antaranya ada minyak za'faron ya, minyak ambar gitu ya. Ada beberapa minyak wangi sebagai bahan untuk penciptaan bidadari ini. Ya, kalau mereka meludah ke bumi, ya tentu air laut yang asin itu akan menjadi tawar ya dengan ludah bidadari itu. Ya, air laut itu menjadi tawar. Ya, kalau bidadari ini meludah ke bumi, begitu ya. Jadi paling minimal penghuni surga itu memiliki dua pasang ya, dua bidadari, dari istrinya dan yang kedua dari bidadari ya, minimal memiliki dua. Dan tentu sudah dihilangkan oleh Allah sifat cemburu begitu ya, dihilangkan. Jadi jangan mengukur dengan ukuran-ukuran di dunia. Ya, dunia mungkin ada rasa cemburu dan sebagainya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua. Yang terasa adalah kenikmatan. Ya, semuanya adalah kenikmatan, tidak ada perasaan sakit hati dan sebagainya, tidak ada. Ya, lalu diberikan lagi kenikmatan berikutnya adalah mereka la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Ya, tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, yang tidak ada faidah. Ya, semuanya adalah perkataan yang bermanfaat, bersyukur kepada Allah, berzikir ya. Ya, dengan kenikmatan surga yang mereka dapatkan itu. Wala ta'sima, dan juga tidak ada perkataan yang mengandung dosa. Ya, illa kilan, kecuali dia adalah perkataan. Kilan ya sama dengan qaulan. Ya, salaman. Ya, istisna ini adalah istisna munqati ya, artinya karena kan kilan salama ini bukan termasuk laguan dan taksima ya. Jadi tidak mendengarkan perkataan sia-sia dan dosa kecuali yang dikecualikannya bukan termasuk dosa, bukan termasuk perkataan yang sia-sia. Ya, ini namanya istisna munqati ya, bukan istisna mutasil. Jadi kalau istisna mutasil itu yang dikecualikannya merupakan bagian dari yang diberi pengecualian. Kalau munqati bukan termasuk bagiannya.
Ya. Kilan perkataan salaman yaitu salam. Ya, jadi mengucapkan salam ya, assalamualaikum. Jadi menebarkan salam, kesejahteraan, kedamaian, ya atau secara umum tidak hanya salam, tapi kata-kata yang diucapkan oleh para penghuni surga itu mengandung kedamaian, tidak ada yang menyakiti hati, begitu ya. Jadi ini adalah kenikmatan lain, kenikmatan ruhiyah ya, kenyamanan begitu ya. Jadi kenyamanan itu juga datang dari apa namanya perkataan-perkataan yang mendamaikan. Jadi lisan. Ya, kadang kan orang misalnya memiliki tempat ya rumah yang megah, makanan enak, tetapi kata-kata yang keluar dalam mulut ya orang-orang yang di situ kadang-kadang kan tidak nyaman, bisa saja. Tentu bukan suatu kenikmatan ya yang bisa dirasakan. Ketika suasana ya dengan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Nah di surga itu semua sisi kenikmatan ada. Ya semua bentuk kenikmatan itu ada Allah sediakan. Ya salaman salaman. Ya salaman yang kedua ini menunjukkan ta'akub. Ya artinya salaman Tauhid. tilwa salamin atau isra salamin. Jadi bukan taukid, tapi dari salam ke salam ya, salam demi salam. Ya, artinya terus menerus ya dari salam ke salam yang ada di dalam surga itu. Jadi bukan taukid. Ya, seperti idza dukatil ardu dakan daka. Bila bumi itu dihancurkan dengan satu penghancuran diikuti dengan penghancuran lain, itu namanya ta'akub. Ya, jadi ada salam diikuti dengan salam berikutnya, diikuti dengan salam berikutnya, terus begitu. Ya. Nah, itu gambaran kenikmatan yang Allah berikan kepada as-sabiqun, ya. Nah, lalu kemudian ya berikutnya gambaran kenikmatan yang Allah berikan kepada ashabul yamin. Nah, ini gambaran lain. Kalau tadi gambarannya itu kan orang berada di atas dipan atau ada kasur-kasur di atasnya yang empuk, yang duduk-duduk, minum, makan ya bersama pasangannya, ya bidadari gitu ya. Nah, sekarang adalah gambaran lain berada di sebuah taman, ya di sebuah taman, di situ ada pohon-pohon ya. Juga sama ada buah-buahan, ya ada pohon yang sejuk begitu ya, ada taman-taman. Ini gambaran lain dari nikmat surga ya yang kaitannya Allah sebutkan bagi ashabul yamin ya walaupun tentu bagi ashabikun juga mereka kenikmatan ini juga ada gitu ya. Washabul yamini ma ashabul yamin siapa? Nama di sini kan pertanyaan tapi menunjukkan ta'ajub dan juga ta'zim. Betapa besar ya kedudukan mereka di dalam surga itu yaitu fi sidrin makhdud. Ya, sidrin itu adalah pohon bidara. Ya, di sini disebutkan pohon bidara karena memang orang-orang Arab pada saat itu sangat menyukai pohon bidara itu. Ya, cuman sayangnya pohon bidara ya yang ada di dunia itu kan berduri, ada durinya. Nah, tetapi di surga ini sudah dihilangkan oleh Allah durinya. Fi sidrin makhdud. Makhdud itu artinya dihilangkan duri-durinya. Ya, jadi pohon bidara yang tidak berduri. Ya, lalu watalhin mandud. Ya, watalhin mandud ini tafsir yang paling kuat insyaallah dia maknanya adalah pohon pisang ya, pisang yang bersusun-susun buahnya. Talhim mandud. Nah, ini salah satu buah yang disebutkan oleh Allah di antaranya pohon pisang. Ya. Yang bersusun-susun. Ya, dan naungan ya wa zillim mamdud
Ya, naungan yang luas, yang sangat panjang. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ada ya di surga itu ada satu pohon yang sangat besar ya, menjadi naungan ya, tempat bernaung di atas di bawah pohon itu, yang dari ujung ke ujungnya itu orang melakukan ya perjalanan selama 100 tahun itu belum sampai ke ujungnya. Kita bisa membayangkan ya. Jadi dari satu ujung ya ke ujung berikutnya itu ya melakukan perjalanan selama 100 tahun itu tidak akan sampai ke ujungnya itu. Jadi betapa besar sekali kan pohon itu. Jadi wazilim mamdud, ya ini maknanya itu. Mamdud, jadi yang sangat panjang, terbentang luas. Ya. Nah, kemudian juga wama'in maskub, dan air ya, yang mengalir terus menerus ya, tidak pernah habis. Nah, ini juga menunjukkan tadi bahwa untuk mendapat air itu tidak sulit ya, harus kemudian menggali dulu ya, mencari ya, membawa misalnya pakai ember dan sebagainya, tidak ya, tetapi mengalir terus menerus yang mudah sekali untuk didapatkan. Wama'in maskub wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wala mamnu'ah, yang tidak pernah putus. Nah, ya kalau di dunia kan buah-buahan itu ada musimnya ya. Kalau di surga itu tidak ada musim, terus menerus, tidak pernah berhenti, buahnya selalu ada setiap waktu. Ya, wala mamnu'ah, dan juga tidak terlarang untuk memetiknya. Ya, jadi semuanya adalah diberikan oleh Allah kepada penghuni surga itu, yang dia kapan saja mau mengambilnya. Ya, tidak akan pernah kekurangan. Ya, la maqtu'ati wala mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah, dan furus ya, kasur-kasur ya, firos, jamak dari firos, marfu'ah yang ditinggikan ya, jadi tinggi kasur-kasurnya itu. Dan tadi untuk memetik buah-buahnya itu juga kutufuha daniyah ya, di dalam ayat lain. Jadi memetiknya itu dekat, tidak perlu harus naik ke atas pohon, tidak perlu juga harus mengambil menggunakan bambu begitu, kayu, tapi hanya dipetik saja. Ya, karena disebutkan bahwa penghuni surga itu di dalam surga tingginya setinggi Nabi Adam ya. Nabi Adam itu 60 ziro disebutkan. 60 ziro, 60 hasta. Sekitar kalau 2 hasta itu 1 meter ya, berarti sekitar 30 meter tingginya. Ya, dan lebarnya sekitar 5 meter ya. Dan gantengnya kalau laki-laki itu seganteng Nabi Yusuf. Ya, jadi ala surati Yusuf. Seganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Seusia Nabi Isa ya ketika diangkat, yaitu 33 tahun. Ya, kemudian lalu setelah Allah sediakan kasur itu kan tentu untuk apa ya? Maka di situ ada pasangan. Ya, ada bidadari ya, Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kasur-kasur yang tebal lagi empuk ya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ya, jadi maksudnya diciptakan langsung di surga, bukan wanita di dunia ya, bukan wanita dunia. Nah, tentu pasangan ketika di dunia yang sama-sama masuk ke dalam surga akan lebih cantik lagi ya daripada bidadari. Ya, akan lebih tinggi. Bahkan mereka ratunya kalau mereka masuk ke dalam surga ya, karena tentu berbeda. Kalau wanita-wanita dunia mereka telah mengalami
perjuangan begitu ya, usaha ketika di dunia sehingga bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan para bidadari ini kan langsung Allah ciptakan di surga. Ya, tidak melalui perjuangan. Faja'alnahunna amkaro, dan lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ya, dan terus seperti itu ya, tidak pernah berubah perempuan-perempuan itu ya. Bidadari-bidadari tidak pernah berubah dalam kondisi perawan terus. Ya, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Ya, jadi sangat cinta kepada pasangan tadi, tidak pernah kemudian berpaling. Ya, uruban atroba li ashabil yamin, ya bagi ashabul yamin. Sulatun, ya sekelompok, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wasulatun, nah di sini kalau untuk ashabul yamin ini baik orang terdahulu dan juga orang-orang belakangan itu sama-sama sullah, segolongan besar. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Berbeda dengan ashabikun yang sebelumnya. Ashabikun itu sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Jadi jumlahnya tentu ashabikun itu jadi lebih sedikit dibanding dengan ashabul yamin. Ya, nah kemudian setelah itu beralih kepada ya penjelasan. Ini ada sedikit tambahan tentang tadi penghuni surga. Dalam bentuk fisik Nabi Adam ya, tinggi 60 hasta tadi sudah. Setampan Nabi Yusuf, dalam usia Nabi Isa ya 33 tahun. Dengan bahasa Nabi Muhammad ini saya dapatkan dari riwayat di bahasa Arab gitu ya. Tidak berjenggot, tidak berpakaian, bercelak mata. Tapi kemudian mereka dibawa ke sebuah pohon di surga, lalu mereka diberi pakaian. Pakaian tersebut tidak akan pernah rusak dan kemudian mereka tidak akan pernah lenyap. Jumlah golongan kanan yaitu segolongan besar dari umat terdahulu ya, dan segolongan besar dari Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak menghuni surga. Karena memang sangat banyak sekali kan umat Nabi Muhammad itu. Dari sejak zaman beliau nanti sampai hari kiamat, yaitu adalah umat beliau. Orang-orang yang berimannya itu tentu akan lebih banyak daripada umat lain. Nah, kemudian ini maksudnya ini salah judulnya ya. Balasan bagi golongan kiri maksudnya. Washabus shimal lima ashabus shimal. Ya, dan golongan kiri ya, apakah mereka ya golongan kiri itu bisamumi wa hamim. Ya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Samum. Samum itu al-harus syadid, jadi panas yang sangat. Ya, hamim adalah air yang sangat panas. Jadi ada yang menyebutkan angin atau hawa ya yang sangat panas. Ya, dalam neraka itu wazilim miyahmum. Ya, dan naungan asap yang hitam. Ya, la baridi wala karim, tidak ada kesejukan dan juga tidak menyenangkan. Ya. Itu. Nah, lalu disebutkan sifat-sifat mereka ketika di dunia. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka dahulu ya sebelum itu ketika di dunia mutrafin adalah orang-orang yang bermegah-megahan ya, bermewah-mewahan, membanggakan diri dengan harta kekayaan mereka ketika di dunia. Ya, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Ya, dan mereka terus-menerus melakukan dosa besar. Insi di sini maksudnya ismi. Ya, adalah dosa besar. Wa kanu yaquluna, dan mereka berkata, idza mitna, apabila kami mati, wa kunna turaban. Ya, dan keadaan kami adalah tanah wa izoman dan tulang, a inna lamab'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan? Nah, ini adalah menunjukkan mereka tidak percaya, ya tidak beriman kepada hari kebangkitan, terhadap hari akhir. Awa aba unal awwalun.
Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Gitu ya. Awa'aba'unal awal. Kul innal awalina wal akhirin. Katakanlah iya, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian ya lama majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu ya. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ya, kemudian sesungguhnya kamu ya wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Nah, ini digambarkan makanan mereka nanti di dalam neraka la akiluna min syajarim min zakum. Ya, pasti akan memakan pohon zakum. Di ayat lain disebutkan seperti kepala setan ya, ru'usus sayatin. Ya, buah zakum ini. Famali'una minhal butun, maka akan memenuhi perutmu dengannya. Ya, lalu minumannya ya fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Ya, jadi bukannya menghilangkan haus ya, tetapi justru itu adalah menambah siksaan. Jadi langsung terkelupas ya kulitnya itu. Ya, apa namanya jadi rusak menjadi merusak wajahnya. Bukan menghilangkan haus. Ya, karena di sebelumnya sudah disebut sebelumnya la baridin, tidak ada kesujukan. Ya, dalam surat An-Naba ya la yadzukuna fiha bardaw wala syaraba. Tidak ada kesejukan dan minuman. Jadi ini bukan minuman sebenarnya. Begitu ya, hanya bagian dari siksaan saja. Nah, lalu dengan minuman yang seperti itu juga yang sangat panas tadi itu, mereka malah fasyaribuna syurbal him. Ya, mereka minum darinya ya seperti minumnya unta. Him itu adalah unta yang tidak pernah hilang hausnya karena penyakit. Him itu ya, him itu. Ya. Itulah hidangan mereka pada hari pembalasan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ya, nuzul itu maknanya adalah hidangan pertama ya, hidangan pertama yang disuguhkan kepada tamu itu nuzul. Ya, nah itu jadi hidangan yang akan didapatkan pertama oleh penghuni neraka itu. Ya, nuzuluhum yaumaddin gitu ya. Ya, Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan itu menjadi tadabbur kita di pagi hari ini. Dan terus ya lakukan tadabbur ini dengan menghafalkan ayat-ayat ini dan berusaha ya untuk membayangkan bagaimana kenikmatan surga dan juga bagaimana perihnya ya siksaan neraka. Mudah-mudahan itu melahirkan sikap selalu tunduk ya taat kepada Allah, berharap ya terhadap surganya dan takut ya akan siksaannya. Wallahu a'lam bishawab ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jazakallah khairan atas ilmunya Ustadz yang telah disampaikan kepada kami, semoga bermanfaat bagi kami, amin. Untuk ikhwah semuanya, barangkali ada yang mau bertanya kepada Ustadz, boleh tafadhol, waktu dan tempat dipersilahkan. Ingin bertanya, Zat? Iya, silakan. Maaf, Zat. Pak Mulyadi. Tadi di ayat 17, yatufu alim wildanun mukhalladun, itu wildanun itu makhluk yang sama seperti bidadari diciptakan di surga, atau makhluk yang dari dunia gitu, Zat? Yang anak muda itu. Yang pertama. Yang keduanya, tadi di ayat inna angsha'nahu insya'a sama faja'alnahu, itu perbedaan antara angsa'a dan ala itu apa, Ustaz? Sama-sama menciptakan atau menjadikan. Terima kasih, Ustaz. Ya.
untuk apa namanya tadi wildan ya. Wildan itu kan adalah anak-anak yang Allah ciptakan yang saya tahu ya, wallahu alam, ada yang menafsirkan memang Allah ciptakan di surga, ya ada juga yang mengatakan anak-anak apa namanya dunia yang mereka meninggal ketika masih kecil gitu ya, menjadi wildan. Wallahu alam, itu ada dua penafsiran. Ya, kemudian apa tadi ja'alna ya dan ansya'na ya. Kalau yang faja'alnahunna abkaron ya. Kalau ja'alna itu kan menjadikan apa sebagai apa, itu biasanya ada dua maf'ul bihnya kan. Ja'alnahunna, kami jadikan mereka ya menjadi, biasanya kalau ja'alna itu kepada sifatnya. Ya, jadi menjadikan pada sifat mereka bidadari itu perawan ya, abkaron. Bikron, zaman dari bikron, abkaron. Sedangkan ansya'na itu menciptakan, holakna. Ya, itu menumbuhkan ya, atau menciptakan. Itu kepada zat ya, bedanya dia menciptakan zatnya. Kalau ja'alna itu menciptakan, menjadikan yang terkait dengan sifatnya. Ya, misalnya waja'alnal ardo mihada ya, menjadikan bumi ya sifatnya yang mihadan begitu. Jadi biasanya ja'alna itu terkait dengan sifat, sedangkan ansya'a atau holako berkaitan dengan zatnya ya. Wallahu alam. Makasih Ustaz. Ya. Syukron Mulyadi atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum majelis ini ditutup. Ya, kalau tidak ada lagi ditutup aja. Cukup ya. Cukup. Mungkin kita cukupkan saja ya. Alhamdulillah. Ya ikhwah semuanya, kita tutup dulu majelis ilmu ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ini bisa menjadi salah satu cara atau wasilah untuk meningkatkan iman kita. Amin. Sebelum kita tutup, kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Astagfirullahalazim. 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 Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.